Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga meskipun di masa pandemi ya, semoga semuanya tetap sehat, jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga jarak juga. Kemudian jangan lupa memakai masker dimanapun kalian pergi ya. Baik, ketua kelas silakan disiapkan. Siaran. Baik. Sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Silakan. Paling izin Bu. Oh iya, silakan diisi absennya ya. Yang izin siapa? Risma sama Kalisa. Oke. Diisi silakan nanti absensinya diedarkan ya. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, bukakan dulu slide-nya. Ada yang masih ingat materi kita pekan kemarin? Kalau hari ini kan kita akan belajar tentang server. Kalau pekan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat pertemuan kita dari kemarin? Siapa? Erna? Apa Erna? Betul ya, tentang web server ya. Waktu pekan kemarin kita belajar tentang bagaimana cara menginstal SAM gitu ya. Kita belajar tentang client server juga, yaitu jQuery dan JavaScript. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membahas tentang konsep server gitu ya. Nah, kita install SAM kemarin. Nah, pekan sekarang, tes hari ini kita akan belajar tentang pemrograman site scripting gitu ya. Jadi tentang PHP ya yang akan kita gunakan dalam pemrograman server site scripting. Kita tekan dulu slide-nya. Modulnya sudah ada di meja masing-masing ya? Sudah. Modulnya ya. Oke. Sambil dilihat modulnya bisa juga disimak slide yang Ibu putarkan di atas. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman server yaitu PHP ya. Oke, adapun kompetensi dasarnya yang pertama adalah menerapkan pemrograman server side scripting. Yang kedua, membuat kode program pada server side scripting. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan slide presentasi, siswa mampu menguraikan struktur penulisan program dalam pemrograman di sisi server. Kemudian, siswa juga mampu menguraikan sintaks yang digunakan dalam pemrograman di sisi server. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat menerapkan pemrograman server side dalam aplikasi halaman web. Jadi nanti kita coba praktekkan ya, apa yang sudah dipelajari kita coba praktekkan bersama-sama ya. Pertama kita aktifkan dulu SAM-nya. Oke, sudah aktif. Lalu kita siapkan Sublime-nya. Perulangan dalam PHP ada 3, ada for, ada while, dan do while. Pertama kita coba
menggunakan for ya. Kita ketikkan sintaks PHP-nya. Oke. Lalu kita coba bentuk yang pertama, yaitu for. Formatnya seperti ini ya. For $i sama dengan 1. Penamaan $i, penamaan variabel atau indeks di sini bebas ya, tidak mesti harus $i. Di sini saya menggunakan yang umum saja ya. Oke. $i lebih kecil sama dengan 10. $i plus. Nah, di sini $i sama dengan 1 ini adalah bentuk inisialisasi. Jadi $i pertama kali kita isi dengan angka 1. Ini adalah titik startnya. Lalu yang kedua, di sini ada kondisi $i lebih kecil sama dengan 10. Artinya ini adalah kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan ya. Di mana di sini titik finishnya adalah 10. Jadi kalau udah lebih dari 10, maka perulangan akan berhenti. Lalu di sini ada $i++. $i++ ini maksudnya adalah proses perpindahan dari indeks ke-1 ke indeks ke-2, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Jadi di sini ada proses penjumlahan ya. Jadi i++ ini sama saja dengan i sama dengan i plus 1. Kita singkat dengan i++ ya. Lalu di sini kita mau menampilkan i kita menggunakan fungsi echo $i sama dengan $i echo $i ya. Oke. Lalu kita save. Yang 3, penamaan bebas ya. Nah, ini saya coba jalankan dulu. Ini di sini kita jalankan tadi latihan 3. Ini hasilnya ya. Ada perulangan ya dari angka 1 sampai 10 ya. Ini kita bisa kombinasikan dengan string juga ya. Misalnya kita mau menambahkan kalimat, boleh ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah bilangan nah ya. Seperti ini. Lalu saya tambahkan tab PR, ini maksudnya nanti untuk pindah baris ya. Jadi tidak akan bersambung seperti ini. Kita lakukan, kita tambahkan dengan tab PR untuk perpindahan baris. Nah, titik ini berfungsi untuk menggabungkan string dengan variabel. Jadi kita menggunakan titik ini istilahnya adalah concat ya, concatenation. Jadi menggabungkan string dengan variabel. Oke, kita jalankan. Kita save dulu, lalu kita jalankan. Oke, ini hasilnya ya. Nah, sangat mudah ya. Proses kerjanya gimana? Pertama, $i ya diawali dengan titik startnya itu adalah 1. Lalu 1 ini akan dicek ya, $-nya akan dicek apakah dia lebih kecil dari 10.
betul, true, ya, maka dia akan menjalankan instruksi yang ketiga. Nah, lalu setelah menampilkan ke layar, $i ini akan dilakukan proses increment ya. Jadi dia akan dijumlahkan dengan 1, $i plus 1 ya. Berarti sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti $i saat ini bernilai 2. Nah, kemudian akan dicek lagi di sini ya. Apakah 2 itu lebih kecil dari 10? True, betul ya. Lalu akan menampilkan baris ketiga. Setelah baris ketiga, baru akan dilakukan proses increment di sini. Jadi sekarang I bernilai 3, karena tadi 2 ditambah 1. Begitu seterusnya, sampai nilainya bernilai 11. Ya. Pada saat $i bernilai 11, maka akan dicek ya di sini pada saat dia 11, apakah 11 itu lebih kecil daripada 10? Ternyata tidak ya, false. Sehingga baris ketiga ini tidak dapat dieksekusi dan langsung keluar dari perulangan ya. Nah, sehingga di sini kita lihat tampilannya hanya sampai angka ke-10 saja. Oke, itu bentuk for. Sublime-nya coba. Ini ketika kita ganti dengan 2, 3 itu baru nanti dia kan menampilkan ini gitu ya. Ini udah benar sebenarnya. Benar. Oh ini enggak ada. Ini yang sini. Ya. Jadi tiap latihan kita ini contohnya ada di ini ya, lembar kerja kita ya. Di modul yang sudah dibagikan. Jadi kalau ada yang kurang dipahami silakan didiskusikan. Nah, ini nomor ini ganti dengan name ya. Ini alamat diganti dengan name. Ini juga nomor titik HP dan dengan name. Nanti di nama variabelnya ini. Kalau ini tidak ada masalah, ini udah benar ya. Jadi nomor titik HP itu udah benar ya. Kan cuma tampil ya, tampilan aja. Kalau ini yang variabel ini tidak boleh ada titik ataupun spasi ya. Ya di sini nanti dia akan tampil berarti yang Maret gitu ya. Coba diganti dengan 3. Oke, Maret ya. Ini bisa juga diubah dalam bentuk if ya. Coba dikerjakan juga dalam bentuk if. Jadi kita nanti bisa membandingkan if dengan yang switch gitu ya. Kira-kira efisien mana nih kalau yang kondisinya lebih dari 1 gitu ya. Nanti kalian akan lebih merasakan oh ternyata enakan pakai switch ya gitu. Cobain dibikin, buka lagi lembar baru, nanti coba bikin yang versi if else gitu ya. Kurung berarti if kurung bola kurung biasa. Nah, nanti $post-nya itu coba $post berarti submit ya yang ini ya. Artinya kalau kita udah klik berarti dia bernilai true ya. Ini berarti dia bernilai true. Nanti dia akan cek di sini if $post submit
berarti pakai kayak gitu. Tapi isinya sama. Nah. Lalu berarti ini dia bernilai true ya. Nah, true nanti dia akan menghasilkan ini. Gitu. Kalau ini kan dia masih HTML ya, digabung dengan PHP. Nah, ini nanti kita kasih tag penutup PHP di sini. Pakai kurung perawal. Nah, pakai kurung perawal di sini. Kurung perawal buka, ya betul. Di kurung perawal tutupnya di bawah sini. Jadi ini proses menggabungkan HTML dengan PHP ya. Kita bikinkan tag PHP juga di sini. PHP-nya ini kan sampai di sini ya. Nah, bikin lagi tag PHP baru di sini. Oke. Tag PHP buka. Spasi ya. Kemudian tag PHP tutup di sebelah. Oke. Dia otomatis langsung keluar body ya. Iya. Oke, sip. Nah, sekarang ini artinya tiga baris ini akan dieksekusi ketika $post-nya ini bernilai true gitu. Ya, artinya kita udah tekan tombol. Nah, kalau belum ditekan tombol berarti ini tidak akan tampil gitu ya. Coba kita save dulu, kita jalankan. Itu masih di ini ya, undefined. Submit online 10. Submit mana, ada nggak submit? Ada ya, submit ya. Online 10. Oh, nah sekarang gini, coba yang ini, coba ini enter ke bawah dulu if-nya. Oke, lagi. Nah, sekarang coba print R-nya. Coba ketik print R di atasnya sini. Oke, print R. Jadi kita mau menampilkan isi dari $post. Print R dalam kurung $post. $post. Oke, ketik koma. Sini nanti kita mau lihat nih apakah nilai-nilai yang ini, nama, alamat, nomor HP, kemudian submit ini ada nggak di dalam $post gitu ya. Kita save, lalu coba jalankan lagi. Tadi di editnya bukan di Adobe ya? Iya, lupa. Oke. Ternyata dia kosong kan ya, kosong karena emang kita belum ngapa-ngapain, kita belum input ya, kita belum input di nama, alamat. Nah, coba sekarang kita input kan. Dina, alamat, nomor HP-nya. Oke, submit. Nah, ini keluar hasilnya ya. Jadi nama, jadi tadi kan variabel nama ya menampung Dina. Variabel alamat menampung kata Bandung, nomor HP menampung ini, dan submit dia menampung ini, ya submit. Oke. Dia katanya tadi RO, ini RO-nya udah nggak ada, ya. Ya, jadi dia udah bisa ditampilkan gitu ya nilainya. Oke, gitu, ya. Jadi kalau mau ditampilkan satu-satu pakai echo, tapi di dalamnya $post, misalnya nama, $post, nomor HP gitu ya, $post, alamat, ya. Saya dipahami ya. Sip.
kedua, perwakilan dari kelompok 1 akan menerangkan tentang perulangan atau looping. Dalam perulangan kali ini kami akan memakai perulangan for. Di sini di dalam codingan ini dituliskan perulangan for. $i sama dengan 0, berarti itu titik awal yang sudah kita tentukan berarti 0. Terus untuk titik akhirnya sebagai penentuan i-nya itu kurang dari 12, berarti akan berhenti sebelum angka 12. Dan untuk kondisinya itu $i plus, berarti akan terus bertambah gitu, bukan terus berkurang. Untuk $j itu berguna untuk mengisi untuk angka bulan ke. Jadi kondisinya itu $i ditambah 1, berarti variabel i ditambah 1, artinya akan terus menjadi bertambah jadi 1, 2, 3 seperti itu. Dan untuk menampilkannya kita menambahkan sedikit deskripsi untuk melengkapinya seperti bulan ke berapa memakai, lalu kita panggil $j untuk memanggil angkanya gitu. Dan disambung adalah terus kita panggil untuk memanggil bulannya, kita pakai $bulan yang sudah kita masukkan tadi variabelnya gitu. Dan ini tampilannya jika kita memanggilnya, tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Novi, perwakilan dari kelompok, akan menjelaskan mengenai menampilkan switch, menampilkan nama-nama bulan. Di sini kita masukkan variabel $bulan sama dengan 1, kemudian masukkan switch $bulan dan pilihannya itu yang bawahnya. Misalkan kalau misalkan di case 1, kalau misalkan di $bulan menuliskan angka 1, maka yang muncul adalah case 1, yaitu bulan 1 adalah Januari. Kalau misalkan kita menuliskan di $bulan sama dengan 4, maka yang muncul adalah bulan 4 adalah April, dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok akan mencoba membuat program form. Jadi di sini sudah ada codingannya. Kita akan memunculkan di form ini nama, alamat, sama nomor HP. Dan form action-nya tuh kita nanti akan bikin lagi file baru welcome.php dengan menggunakan metode post. Terus kita juga akan menginput nama, alamat, sama nomor HP. Terus kita akan menunjukkan welcome yang telah kita buat. Nah, di sini sudah kita buat. Jadi di sini tuh diiniin sama yang PHP yang tadi. Dan di sini langsung kita coba lihat hasilnya. Kita coba isi nama, coba isi. Dan kita akan mencoba submit. Nah, di sini sudah ada muncul nama saya adalah Ani, karena di sini juga sudah ada nama saya adalah langsung disambungin ke yang PHP yang pakai yang tadi forum itu. Terus alamat saya adalah ya pokoknya mah udah sesuai di sini weh. Begitu. Begitu saja. Mohon maaf
Bila ada kesalahan karena kita masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi paparan dari masing-masing kelompok itu sangat bagus ya. Kita coba bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah kelompoknya Ratna ya. Kelompoknya Ratna ini tugasnya adalah merancang program perulangan untuk menampilkan nama-nama bulan ya. Nah, nama-nama bulan nah ya, nih Bu coba tampilkan dulu. Satu. Oke. Nah, di sini kita punya array ya, array bulan. Nah, array bulan ini kita definisikan nilainya itu ada Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Ini tidak ada masalah ya, kita mendefinisikan array seperti ini. Lalu berikutnya kita mau menampilkan nama-nama bulan tadi ya, yang ada di dalam array bulan. Caranya kita buat dulu perulangan for di sini ya. Indeksnya dari 0 ya, karena array itu selalu berindeks diawali dari 0 ya. Kemudian sampai 12 ya, 12 karena di sini ada 12 bulan. Nah, kemudian $J di sini fungsinya adalah untuk menampilkan bulan ke ya, dia bulan ke berapa gitu ya. Nah, kalau kita tulis $I saja di sini nanti dia tampilnya bulan ke 0. Kan gak ada bulan ke 0 ya. Adanya bulan ke 1. Makanya kita butuh satu variabel lagi namanya $J. Ya, di sini kita buat $J. Lalu kita jumlahkan 1. Jadi biar tadi yang bulan ke 0 itu ditambahkan 1. Jadi bulan ke 1 atau bulan pertama itu adalah Januari gitu. Jadi tidak mengganggu indeks yang di sini ya, tetap dia nanti sampai indeks 11 ya, dari 0 sampai 11 dan jumlahnya tetap 12 gitu ya. Itu tadi grupnya yang Ratna ya. Selanjutnya grup siapa tadi ya? Dina ya. Dina itu tentang form. Nah, Dina Nur ya. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, coba kita lihat dulu. Welcome. Bukan ya, form ya. Oke, yang ini yang form. Nah, ini pertama kita definisikan dulu di baris ketiga itu adalah form ya. Form, lalu parameternya ada action. Action ini adalah nanti file tempat diprosesnya hasil inputan ya. Di sini tadi Dina sudah mendefinisikan welcome.php yang ini ya. Jadi pertama kita definisikan dulu di sini formnya, dan parameter action itu adalah welcome.php, tempat nanti di mana diproses setelah diinput. Lalu metodenya di sini kita gunakan post ya. Post. Lalu kita tambahkan di sini beberapa komponen form seperti nama, alamat, HP ya, yang menggunakan tipe teks. Nanti diinput nih kayak gini nanti hasilnya ya, kotak gitu ya. Ini nama, kemudian alamat, lalu nomor HP. Terakhir kita tambahkan tombol ya, submit. Di sini kita gunakan submit. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada tombol submit. Ini bisa kita kasih beri nama yang lain juga bisa ya. Misalnya kita kasih name, nama variabelnya apa, submit. Lalu kita kasih value-nya di sini misalnya oke ya. Refresh di sini, oke ini ya. Nah, ini hasilnya. Misalnya nih ibu masukkan di sini misalnya nama Ani, alamat ini, kemudian nomor HP ini, kita submit. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini mengacu pada welcome ya. Jadi setelah diinput di file form.php, nanti setelah disubmit akan menuju ke welcome.php ya.
Ini di sini kita lihat kalimatnya nama saya adalah ya, nama saya adalah yang ini. Nah, ini ada echo $post nama. Nah, ini berarti dia menangkap yang variabel nama. Ya, di sini ada echo menampilkan $post nama. Nah, nama ini dia sama dengan yang di sini, ya, yang di baris keempat nama. Lalu berikutnya alamat saya adalah $post alamat. Nah, alamat yang di sini variabel ini kembali pada nilai yang ini. Ini ya, name alamat yang ini. Ya, baris kelima di file form. Nah, kemudian HP saya adalah $post HP. Ya, berarti yang ini HP ini mengacu pada yang ini baris ke-6, name HP. Jadi yang di dalam name ini harus sama persis penulisannya dengan yang ada di dalam kurung post ya. Ini. Oke, sehingga bisa ditampung nilai-nilai inputannya. Oke, itu dari grupnya Dina, bagus. Lanjut grupnya Dina Mariani ya. Dina Mariani. Nah, ini tentang bulan. Kita coba lihat. Nah, ini tentang switch, menampilkan nama-nama bulan ya. Nah, di sini kita definisikan dulu nih variabel bulan. Misalnya nih, didefinisikan 4. Nanti 4 ini akan dicek. Nah, kemudian nanti kembali ke sini ya. Nah, ini ada ini ya, ada case 4 di sini. Nah, kalau ketemu case 4, nanti akan menampilkan di sini. Dolar bulan tadi adalah 4 ya, nilainya adalah April. Bulan yang ini adalah dolar bulannya ya, 4 adalah April. Kalau kita ganti misalnya 1, kita share, lalu kita refresh, nah ini ya. Jadi bulan ke-1 adalah Januari. Jadi ini dia case ini kembali kepada nilai dolar bulan ya. Kembali kepada nilai dolar bulan. Jadi dolar bulan nilainya apa, nanti akan dicari dia case berapa. Kira-kira kalau ini misalnya tadi case-nya sampai 12 ya. Kalau case-nya 13 di sini apa yang terjadi? Gak ada. Kita coba cek ya. Kalau case 13 ya. Bulannya sama 13, apa yang terjadi di sini? Kosong ya. Tuh ya. Jadi tidak ada karena emang case-nya sampai 12 gitu. Kalau mau ditambahkan di sini default juga boleh, default itu berarti tidak ada gitu ya. Misalnya kita tambahkan di sini default defaultnya adalah tidak ada ya. Break. Misalnya nih bulan kesekian tidak ada. Oke, bulan 13 tidak ada ya, misalnya. Kita save, lalu jalankan. Nah, gitu. Ya, bulan 13 tidak ada. Nah, jadi selain dari angka 1 sampai 12 nanti akan ke sini, larinya ke default. Ya, nanti larinya ke default. Misalnya nih Ibu tulis lagi di sini misalnya 30 misalnya ya. 30 nih. Bulan 30 apa? Tuh, katanya nggak ada ya. Bulan 30 itu tidak ada. Ya, jadi karena tadi dia di luar dari angka 1 sampai 12, maka dia larinya ke sini, ke default. Kalau if else berarti dia else terakhir, ya, else terakhir. Oke, itu dari grupnya Dina, bagus banget. Nah, sekarang kita kumpulkan hasil dari LKPD masing-masing. Kita kumpulkan dulu semuanya. Udah dicatat semua ya? Ya, alhamdulillah materi kita udah selesai. Tadi evaluasinya Ibu lihat hasilnya bagus semua ya. Sekarang kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini?
Oke, mangga Astrid. Mau tentang variabel nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada angka di depan, yang terakhir nggak boleh ada tanda baca. Iya, betul. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Agni. Kalau di perulangan ada for, while, dan while. Iya, betul. Ada lagi? Mangga Kamil. Di dalam kondisi ada 3, if, terus if else sama switch. Iya, betul. Ada lagi? Erna, silahkan. Jadi dari array adalah variabel yang mempunyai nilai yang banyak seperti himpunan. Iya, betul. Ada lagi? Fitri, silahkan. Di metode form itu ada 2, yaitu ada get sama post. Iya, betul sekali. Materi kita pekan depan adalah membahas tentang bagaimana caranya menggabungkan HTML dengan PHP ya. Jadi kayak tadi form ya. Nah, nanti pekan depan kita lebih banyak lagi belajar tentang itu. Jadi menggabungkan antara klien dan server sehingga menjadi web yang lebih dinamis ya. Oke. Alhamdulillah materi kita cukupkan ya hari ini. Ya mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti ketika membuat web ya, sudah tidak bingung dengan dasar-dasar web. Ada variabel, kemudian tipe data, ada lagi perulangan, kondisi, lalu array, dan terakhir adalah form ya. Ya, bagus sekali kesimpulan dari semuanya. Silakan ketua kelas. Tiada. Baik. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum makan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.